malam hari ini adalah kasihilah musuhmu. Kita pernah membahas tema yang sama atau hampir sama tentang mengasihi musuh, tetapi saya mau memberi sudut pandang yang lain, sudut pandang yang lebih luas dan mendalam. Ya. Karena kita tidak boleh semena-mena mengenakan kasihilah musuhmu, langsung diadopsi, langsung diambil, dikenakan untuk kita. Itu kurang tepat, ya, meskipun tidak salah, tetapi kurang mendalam. Bapak Ibu, kita akan memperdalam saat ini ya, supaya kita tahu kebenarannya seperti apa. Kita baca Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Terima kasih. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Baik, Bapak Ibu, kita terlalu mudah membaca ayat ini dan lewat begitu saja. Sebetulnya banyak yang harus kita perhatikan, banyak rambu-rambu yang harus kita lihat, perhatikan, pertimbangkan, gitu ya. Coba ya munculkan gambar. Nah, Bapak Ibu, ini adalah peta wilayah jajahan Roma. Ya. Di zaman Tuhan Yesus, ini adalah wilayah jajahan Roma. Roma sendiri di sini. Ya, Roma ini di sini. Tetapi jajahannya seluas ini. Gitu ya. Ini harus kita pahami. Yudea ini ada di sini, kecil ini. Ini Yudea, Galilea ini ada di sini, ini Galilea. Ada danaunya, Yudea di sini. Ini masuk wilayah jajahan Roma. Yang namanya jajahan, meskipun Roma berusaha memerintah dengan baik, tapi tetap aja ada ketidakadilan. Ya. Diperintah oleh pemerintah sendiri aja belum tentu keadilan itu bisa ditegakkan, apalagi wilayah jajahan. Jadi Bapak Ibu, untuk membaca kitab suci Perjanjian Baru khususnya, ya,
kita harus memperhatikan rambu-rambunya. Ya. Harus perhatikan rambu-rambu sikon, situasi dan kondisi. Yang pertama, ya, Yahudi ini banyak golongan. Ini berarti tafsirannya juga banyak. Tafsir. Harus perhatikan ini, tidak satu pengajaran. Jangan berpikir pada zaman Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang mengajar. Banyak rabi, banyak ajaran, banyak golongan. Yang kedua yang harus diperhatikan, Israel atau Yahudi atau Yerusalem, Yudea, itu adalah wilayah jajahan Roma. Yang disebut bangsa jajahan, pasti yang pertama muncul apa? Ketidakadilan. Yang kedua, kemiskinan. Karena sumber daya alam, keuangan diambil oleh pusat, gitu ya. Selain untuk daerah, daerah sudah dikuasai imam-imam, gitu. Jadi mereka benar-benar miskin. Yang ketiga, aniaya. Khususnya tahun 50 ke atas, 50 Masehi, ya 50 Masehi lebih gitu ya. Ini aniaya merajalela. Karena kekristenan berbeda dengan Yahudi, dan kekristenan dianggap sesat oleh Yahudi. Jadi muncul aniaya. Aniaya pertama ini bukan aniaya oleh Roma loh, aniaya oleh saudara sendiri Yahudi gitu ya. Baru oleh Roma kemudian. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca Perjanjian Baru, pertimbangkan ini. Apa yang Anda baca, perbandingkan, pertimbangkan ini. Jangan baca Perjanjian Baru itu lepas dari konteks saat itu. Halo, paham ya? Termasuk bacaan ini. Ya, termasuk bacaan kita Lukas 6:27 sampai 36 tidak akan lepas dari situasi ini. Tidak akan lepas. Oke. Bapak Ibu, orang Yahudi sudah tahu harus mengasihi sesama dalam arti sebagai bangsa, sudah tahu sebetulnya. Tetapi ajaran Yesus ini berbeda. Kalau cuma mengasihi tetangga sesama Yahudi, orang Yahudi sudah tahu. Karena sejak dulu Taurat mengajarkan demikian. Kita baca yuk Imamat, ya kita baca Imamat. Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18 bunyinya, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Ya jelas ya, kasihlah sesamamu, jangan menuntut balas terhadap sesamamu, dalam arti orang-orang yang sebangsa. Jadi untuk mengasihi sesama dalam arti sebangsa, orang Yahudi sudah tahu. Orang Yahudi sudah tahu, ada konflik sama tetangga, tidak boleh dendam, tidak boleh membalas. Itu sudah tahu, tidak perlu diajari Yesus, sudah tahu. Gitu loh. Jadi Yesus sebetulnya tidak ngomong dalam konteks sebangsa. Kalau Yesus mengatakan kasihlah sesamamu,
Kasihlah musuhmu, ini bukan untuk orang sebangsa. Karena untuk orang sebangsa, mereka sudah tahu. Ya, yang dianggap musuh itu pasti bukan sebangsa. Karena yang sebangsa dianggap sesama. Gitu ya. Yang dianggap sesama manusia itu sebangsa. Yang tidak sebangsa itu baru musuh. Itu maksudnya. Yesus sedang mengajarkan kasih di tengah masyarakat terjajah. Ini bisa berarti musuh yang dimaksud adalah orang-orang non-Yahudi atau mungkin penjajah. Ingat ya, Tuhan Yesus ini di Lukas 6 ini berbicara masih di daerah Galilea. Galilea wilayah bangsa-bangsa. Jadi Yesus mengajar mengasihi musuh, itu mengasihi orang bangsa-bangsa lain. Bukan sesama. Kalau sesama sebangsa, orang Yahudi sudah tahu. Yesus mengajar kasihlah musuhmu, itu dalam arti yang tidak sebangsa. Karena wilayah Galilea adalah wilayah bangsa-bangsa. Kasih juga yang orang bangsa lain, kasihi juga orang Yunani, orang Romawi, yang mana orang itu sebetulnya penjajah. Kasihi. Itu ajaran Yesus. Ya. Bapak Ibu, ajaran kasih dari Yesus sesungguhnya sebagai kritik terhadap teologi Yahudi yang rasis dan cenderung kejam. Saya ulangi, ajaran kasih dari Yesus ini sesungguhnya sebagai kritik terhadap teologi Yahudi yang rasis dan cenderung kejam. Ajaran Yahudi itu kejam Bapak Ibu. Ini kalau saya mau jujur ya, kalau pendeta lain mungkin tidak berani ngomong seperti ini, tidak ada masalah, itu urusan mereka. Atau belajar membandingkan PLPB. Ajaran Yahudi itu kejam, rasis. Bagi orang Yahudi Bapak Ibu, bangsa lain tidak dipandang manusia sederajat. Goyim dipandang sebagai setengah manusia atau bahkan mungkin hewan. Ini membuat orang Yahudi merasa terhina karena dijajah. Dia merasa dirinya manusia, dia melihat bangsa lain sebagai setengah manusia, tapi dia saat itu dijajah oleh bangsa lain. Berarti dia dijajah oleh setengah manusia. Harga diri mereka terinjak sebagai umat Allah, anak Allah, umat pemenang. Mereka terinjak. Mereka sakit hati. Mereka benci. Itu Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi ini merasa terhina dan ingin membalas dengan kekerasan. Itu kecenderungan mereka. Ingat ya, bangsa ini dulu pernah dijajah Belanda, dijajah Jepang, banyak perlawanan. Banyak pemberontakan, banyak perlawanan, membalas dengan kekerasan, gitu ya. Tapi Yesus tidak mengajarkan seperti itu, jangan keras balas keras. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu ayat-ayat yang dibaca tadi, emangnya ada tetangga datang-datang, Pak minta bajunya Pak, sekalian jasmu Pak tak ambil, ada yang gitu? Enggak ada. Lah kalau tetangga masuk begitu? Halo? Jadi konteks ini sebetulnya konteks orang-orang asing yang merasa menang sebagai penjajah, ngambil seenaknya. Itu. Ya. Bagi orang Yahudi Bapak Ibu, bagi orang Yahudi, Allah Israel yaitu Yahweh dipandang sebagai Allah yang berbelas kasihan hanya kepada umatnya. Tetapi tidak kepada musuhnya, yaitu bangsa lain. Sehingga tidak perlu dikasihani dan layak dihukum atau ditumpas habis. Karakteristik Yahweh yang dipahami orang Israel saat itu, Yahweh ini
pengasih dan penyayang bagi Yahudi, tapi bukan kepada bangsa lain. Mereka memahaminya seperti itu. Kepada bangsa lain bisa dikatakan Yahweh itu kejam. Dan semua itu tertulis dalam kitab suci Perjanjian Lama. Ya, nanti akan kita baca. Allah Israel yaitu Yahweh dipandang Allah yang berbelas kasih hanya kepada umatnya. Tetapi tidak kepada musuh yaitu bangsa lain. Sehingga tidak perlu dikasihani dan layak dihukum atau ditumpas habis. Itu pengertian orang Yahudi. Ya. Jangan heran Bapak Ibu kalau sekarang Israel gitu ya, ngebom Gaza, seluruh kota dihancurkan, rumah sakit disikat, gitu ya. Ibu-ibu, anak-anak ya juga kena bom. Jangan heran karena teologi mereka merasa berhak melakukan itu. Karena bagi mereka Allah cuma sayang pada mereka. Ini kenyataan. Ya. Ada keinginan orang Yahudi memberontak dan yakin Allah menolong mereka dan memenangkan pertempuran. Mata ganti mata, gigi ganti gigi harus diterapkan secara harafiah. Itu pola pikir Yahudi Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur, berbeda. Ya, berbeda dengan karakteristik Bapa di dalam nama Yesus. Karakteristik Yahweh itu kejam. Karakteristik Bapa di dalam nama Yesus itu kasih. Kalau mau jujur, ya kita baca sekarang. Keluaran 11 ayat 4 sampai 5. Keluaran 11 ayat 4 dan 5. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tatanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Ya, lihat. Israel tidak boleh keluar dari Mesir oleh Fir'aun. Tetapi yang dibunuh, lihat siapa? Anak sulung Mesir. Anak sulung rakyat Mesir. Betul ya? Anak sulung di tanah Mesir akan mati. Anak sulung hewan-hewan ternak mati. Yang salah Fir'aun, tapi Yahweh membunuh anak-anak sulung Mesir. Kejam enggak? Jujur. Kita baca Ulangan 20 ayat 16 sampai 17. Sebetulnya ayat saya banyak ya. Ayat saya banyak. Tetapi saya ambil sebagian saja. Ulangan 20 ayat 16 dan 17. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Melainkan kau tumpas sama sekali, yaitu orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hevi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya. Orang Israel menumpas sebuah kota. Orang Israel merebut sebuah kota. Dia saja yang harus dibunuh. Istri, anak-anak, hewan harus dibunuh, harus ditumpas. Melainkan kau tumpas sama sekali. Pertanyaannya, kejam enggak Allah model begini? Jadi jangan heran kalau orang Israel sampai sekarang kejam. Bacaannya begini, bagi mereka anak Allah itu mereka. Lihat ini, kalau zaman sekarang Bapak Ibu, ada jenderal melakukan penaklukan dan menumpas seperti ini, ya sudah kejahatan perang. Betul enggak? Jujur, ini gambaran Allah Yahweh yang dipahami orang Yahudi. Apakah ini gambar Allah yang benar? Enggak. Lanjut, kita baca. Yosua 6 ayat 21.
Yosua 6 ayat 21, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Ya. Yosua menduduki Kanaan dengan penumpasan. Laki-laki, perempuan, tua, muda disikat habis. Apakah ini gambaran anak Allah? Apakah ini Allah yang benar yang disembah? Halo, kalau baca Alkitab yang jujur. Ini yang dipahami. Ini Allah sesembahan orang Yahudi. Yang dipahami seperti itu. Kita baca 1 Samuel 15 ayat 3. Ya, 1 Samuel 15 ayat 3. 1 Samuel 15 ayat 3, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Wah, halo, katanya Allah kita Allah yang penuh kasih. Tapi dia nyuruh kepada Saul, tapi Allah ini menyuruh Saul, tumpas habis, jangan ada belas kasihan. Halo, ini Allah model apa seperti begini nih? Ini Allah Yahweh yang digambarkan orang Israel ini begini loh. 1 Samuel 27 ayat 8 sampai 9. 1 Samuel 27 ayat 8 dan 9, maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi dan orang Amalek, sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing, domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian, kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Ini Daud. Daud Raja Israel yang paling agung. Yang katanya dikasihi Allah. Memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup. Laki-laki maupun perempuan. Halo? Anda mau punya teladan seperti itu? Ayo toh mikir. Lanjut, Esra. Esra 10 ayat 3. Esra 10 ayat 3, marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita, dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Halo, Esra memerintahkan jika ada pasangan Yahudi dengan pasangan non-Yahudi dan punya anak, ceraikan, usir, anak-anaknya usiran. Halo, ini teologi Yahudi Bapak Ibu. Kontras enggak sama ajaran Yesus? Yesus mengajarkan kasih. Bapak itu kasih. Dia memberi hujan pada orang jahat maupun orang benar. Halo. Beda enggak karakternya? Beda. Halo. Ini penting. Ajaran Esra, ceraikan istrinya. Ya, kalau kamu menikah dengan non Yahudi, ceraikan. Seanakmu suruh pergi. Ajaran Paulus enggak begitu. Bagaimana jika ada seorang suami, seorang istri yang suami yang suami beriman, yang istri tidak seiman, tidak beriman, atau sebaliknya?
maka suami dan istri menguduskan suami. Enggak cerai loh. Benar? Beda enggak? Ayo sadar. Ajaran yang salah membuat orang jadi kejam. Ajaran yang benar membuat orang jadi penuh kasih. Kalau kita fokus sama perjanjian lama, jadinya kejam. Kalau kita fokus sama perjanjian baru, jadinya kasih. Itu sebabnya Yesus berkata, itu sebabnya Yohanes berkata, tidak ada seorang pun melihat Allah. Tidak ada seorang pun mengenal Allah yang benar, kecuali Yesus. Ini termasuk perjanjian lama, ini termasuk penulis-penulis kitab perjanjian lama, tidak mengenal Allah yang benar. Ini buktinya. Jadi sangat bodoh dan fatal jika kita memahami perjanjian lama secara harafiah. Kalau secara harafiah Bapak Ibu, perjanjian lama itu kejam. Allah Yahweh itu Allah yang kejam. Sebab sesungguhnya mereka penulis perjanjian lama tidak mengenal Allah yang benar. Jadi dalam menafsir perjanjian lama kita tidak boleh harafiah. Tetapi harus rohani, spiritual. Ya. Tidak ada seorang pun melihat atau mengenal Allah. Ini termasuk tokoh-tokoh perjanjian lama. Hanya Yesus yang mampu menyatakan Allah yang benar atau presisi. Hanya Yesus yang mampu menyatakan Allah yang benar. Ya. Bapak Ibu, kisah-kisah ini, kisah-kisah Musa, Yosua, Daud, Esra, harus dipahami secara spiritual. Ya. Yaitu kita harus menumpas habis kekafiran dalam batin kita. Bukan menumpas orang beneran. Kalau kita menganggap perjanjian lama itu harafiah, fakta, kita bunuhin tetangga-tetangga yang tidak seiman. Karena mereka mempengaruhi iman kita. Itu yang dilakukan Israel. Kenapa Israel menumpas habis orang-orang Kanaan? Karena orang Israel tidak mau dipengaruhi imannya oleh mereka, jadi mereka layak dibunuh. Itu pola pikir mereka. Jahat. Allah yang benar, Yahweh yang benar, itu loh ya. Sesungguhnya seperti yang Yesus ajarkan. Itu. Tetapi sulit. Karena di kitab perjanjian lama yang juga dianggap sebagai firman Allah, menunjukkan Allah Yahweh itu begitu kejam. Sulit. Kalau orang nggak benar-benar teliti dan memahami cara membaca Alkitab, kejam. Kejam. Dan jangan dikira orang Kristen tidak pernah kejam. Dalam sejarah gereja, gereja pernah berlaku kejam terhadap orang-orang non-Kristen. Kejam. Ya ini yang dibaca. Kisah-kisah PL secara harafiah sulit dipertanggungjawabkan secara moral. Paradigma kuno yang kejam dan penuh propaganda kesukuan. Ini. Jadi jika Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, Yesus sedang memperbaiki pola pikir ini. Yesus sedang meluruskan Allah itu tidak kejam. Allah itu penuh kasih, itu sebabnya kamu juga harus penuh kasih. Bapak Ibu, itu sebabnya ya, itu sebabnya. Saya lebih suka memanggil Allah sebagai Bapa di dalam nama Yesus daripada pakai nama Elohim Yahweh. Karena karakteristik Elohim Yahweh di kitab suci ini kejam. Kalau saya menyebut Bapa di dalam nama Yesus, sudah kelihatan kasihnya karena Yesus menyatakan demikian. Saya lebih suka. Ya terserah Anda. Tapi kalau saya lebih suka memanggil Bapa di dalam nama Yesus, tidak ikut-ikutan sebutan Allah tribal, Allah suku, karena kelihatan kejam. Meskipun seharusnya tidak. Paham ya maksudnya? Karena saya menunjukkan Allah yang benar itu Allah versi Yesus. Amin. Bapak Ibu, dalam perkembangannya, ya setelah
Daud gitu ya, lewat gitu ya. Mana orang Israel kalah perang, ditawan, di pembuangan di Babel, di Persia. Tapi di Persia mereka diperlakukan dengan baik. Baru mata mereka terbuka. Aku berlaku kejam terhadap bangsa-bangsa, tapi bangsa kafir itu berlaku baik terhadapku. Sampai akhirnya Yeremia berkata, doakanlah tempat di mana kamu aku buang. Loh, kamu sudah enak kok di sana. Doakan. Gitu. Dalam perkembangannya, Allah yang esa dipahami tidak seperti itu. Meskipun pemahaman ini minor, sangat kecil. Ya, di Amos 9 ayat 7, Yunus 4 ayat 4, Ayub 1 ayat 1, ayat-ayat ini muncul untuk menyatakan Allah itu juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Meskipun cuma minor. 2-3 ayat gitu aja. Tetapi ayat-ayat minor inilah yang dikembangkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan bahwa Bapa yang mengutusnya tidak pilih kasih. Bapa yang mengutusnya tidak bengis. Bapa penuh kasih yang mengasihi semua orang, baik Yahudi maupun Yunani, tidak beda-bedain. Kalau Allah Yahweh yang digambarkan Musa, Daud, ini kan rasis. Kalau bukan Israel, tumpas habis. Halo, sadar enggak bahwa gambaran Allah PL dan PB ini berbeda? Bapak Ibu, Yesus menyatakan, Bapak penuh kasih yang mengasihi semua orang Yahudi maupun Yunani. Bapak yang benar memberkati orang benar maupun orang berdosa. Bagai matahari dan hujan yang manusia terima tanpa membeda-bedakan. Betul? Itu yang digambarkan Yesus kan? Matius 5 ayat 45. Ayo, baca yuk. Matius 5 ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jelas? Ini Allah versi Yesus. Orang baik, orang benar, Yahudi, non-Yahudi. Allah cinta. Allah mengasihi. Kasihlah musuhmu. Meskipun beda politik, meskipun beda suku bangsa, kasihilah dia. Roma 2 ayat 9 sampai 11. Ini ajaran Paulus. Roma 2 ayat 9 sampai 11. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ya, Allah tidak memandang bulu. Yahudi, Yunani, Allah tidak lihat sukunya. Allah melihat kelakuannya. Betul ya? Ini loh Allah yang benar. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya jelaskan ini semua? Bisa jadi pesan-pesan Yesus ini untuk memperlakukan semua orang yang hidup di sekitar mereka dengan baik, termasuk kepada penjajah. Galilea wilayah bangsa-bangsa, berarti Yesus dan murid-muridnya orang Yahudi hidup di antara orang bangsa-bangsa lain. Berlakulah baik sama mereka. Jangan membenci mereka, kasihlah mereka, meskipun mereka berbuat jahat. Jangan dilawan, jangan dibalas dengan kejahatan. Bapak Ibu ingat ya, kalau lupa Anda bisa dengar. Di khotbah Yesus apa adanya, Yesus sejarah. Ya. Coba didengar ulang. Yesus itu sebetulnya Mesias dalam arti gitu ya, rohani, betul. Tetapi juga merupakan Mesias perlawanan.
Mesias perjuangan juga, tetapi perjuangan Yesus tanpa kekerasan. Yesus berjuang tanpa kekerasan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Mahatma Gandhi, tokoh perlawanan India, itu sangat mengidolakan Yesus. Mahatma Gandhi adalah tokoh perlawanan tanpa kekerasan. Itu sebabnya dia mengidolakan Yesus. Dia hampir jadi Kristen, kalau nggak ngelihat orang bule-bule itu menjajah India. Betul. Ini tidak boleh kita lupakan. Yesus hadir di antara mereka yang terjajah. Yesus memimpin mereka untuk melakukan perlawanan secara kasih. Untuk melakukan perlawanan secara damai, itu istilahnya. Jadi jangan dipikir Yesus khotbah di gereja, di mana sudah tidak ada penjajah. Jangan berpikir seperti itu. Yesus khotbah di antara orang Yahudi yang sedang terjajah. Halo, bisa dipahami? Yang pertama, Yesus berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kalau itu saudara sesama, kalau itu saudara sebangsa, kok rasanya tidak begitu, meskipun mungkin ada orang yang memang jahat. Tapi ini kalimat-kalimat sebetulnya tertuju pada mereka orang asing yang tidak mengerti hukum Taurat. Kata-kata keluhnya ini loh, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Nah, siapa orang yang mengutuk orang Yahudi? Pasti non-Yahudi kan? Mengutuk itu menghukum, berbuat semena-mena. Bapak Ibu, berbeda dari Yahudi umumnya yang membatasi kasih kepada suku-suku bangsanya sendiri. Serta mengutuki mereka yang mengutuki Israel. Betul? Hukumnya kan begitu. Kalau kita dikutuk, terkutuklah mereka. Itu kan pengertian orang Yahudi. Kita baca yuk, Kejadian 27 ayat 29. Kejadian 27 ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau akan terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Nah, halo. Teologi Yahudi mengajarkan terkutuklah orang yang mengutuki kamu. Tapi Yesus berkata, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kamu. Sama apa beda? Halo? Allah yang dipahami Yesus beda dengan Allah yang dipahami Israel. Yesus mengajarkan untuk memintakan berkat atau doa bagi mereka yang mengutuki atau mencaci kita. Halo? Ayo sadar yuk. Kedua, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Ya. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bapak Ibu, masa ada gini, perintah Taurat jelas, kasihlah sesamamu, dalam arti sebangsa. Kalau tetangga sebangsa, mosok dia datang tempeleng pipi kiri gitu ya, lalu minta jubah, minta baju, kan ngelunjak tetangga seperti itu. Ini pasti bukan orang sesama, karena sesama Yahudi dia tahu aturannya, kasihi, gak mungkin dia lakukan itu. Ya, Yesus mengajar kita untuk mengalah, bermurah hati. Menampar berarti menyakiti atau menghina. Tuhan mengajar kita untuk tidak membalas menyakiti, bahkan memberi kemurahan dari apa yang menjadi tuntutannya. Halo, ini ajaran Tuhan. Kalau ada orang asing, musuh yang kamu anggap musuh, penjajah istilahnya,
merampas hakmu, jangan balas. Ribut tambah. Kalau ada yang minta bajumu, kasihkan jubahmu. Supaya masalah cepat selesai, cepat reda. Kalau enggak, kamu yang dibunuh. Masalahmu tidak akan selesai kalau kamu melawan orang asing, karena orang asing itu penjajah. Bapak Ibu, berbeda dari ajaran perjanjian lama yang menuntut balas, yang setimpal. Gigi ganti gigi, pipi ganti pipi. Gigi ganti gigi, gitu. Ya betul. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi kalau ini pipi, ya ganti pipi. Kan betul ya? Tempeleng pipi kiri, plak pipi kanan sekalian. Kan gitu ajaran PL. Jangan, ini ngisro. Kalau kamu seperti itu, kamu mati. Kamu nggak akan kelar, nggak akan selesai. Gitu ya. Yesus malah mengarahkan kita untuk memberikan pipi kita lainnya. Maksudnya apa? Yaitu sikap rela diperlakukan tidak adil. Ngalah. Ngalah. Dengan ngalah, kedamaian terjadi. Kalau kamu melawan, kamu bisa-bisa masuk persidangan. Apalagi yang kamu tempeling itu orang Roma misalnya. Tempeling orang Romanya dibalas. Kan masuk ke pengadilan, lalu hakimnya orang Roma. Paham ya? Itu maksudnya. Bapak Ibu, ayo kita benar-benar berpikir bahwa Yesus itu bukan mengajarkan kita itu kasih yang konyol. Enggak. Yesus mengajar kita rela diperlakukan tidak adil untuk meredakan suasana. Jangan sampai kamu yang binasa gara-gara bales-balesan. Milikilah kasih. Kasih itu melampaui keadilan. Bapak Ibu, Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Betul? Ini benar-benar ajaran yang berbeda dari umumnya agama yang berharap timbal balik. Ya, kata jasa di situ karis, artinya kemurahan, artinya anugerah, kebaikan. Jadi Yesus mengatakan, bukanlah kemurahan atau kebaikan jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Kalau ada orang mengasihi kita lalu kita balas dengan kasih, itu bukan kasih. Karena orang berdosa pun melakukan itu. Yang disebut kasih pada saat kamu diperlakukan tidak benar, tidak baik, tidak adil, kita tetap berlaku kasih. Itu kasih yang sebenarnya. Kalau kita berlaku kasih pada orang yang mengasihi kita, orang jahat pun, preman pun, bajingan pun begitu. Betul enggak? Bahkan mereka lebih setia loh. Coba, kalau ada kumpulan preman, dulu saya pernah kumpul mereka. Gitu ya. Kalau ada satu orang kena pukul, itu geng keluar semua. Betul enggak? Itu kan bentuk kasih mereka. Tidak seperti itu. Kalau ada orang jahat padamu, lakukanlah kasih. Berlakulah kasih. Itulah kasih yang sebenarnya. Itulah kebaikan yang sesungguhnya. Kalau kamu baik terhadap orang yang baik sama kamu, itu bukan kebaikan. Ini biasa, lumrah, orang jahat pun bisa melakukan. Ya. Allah itu baik Bapak Ibu. Sebab Allah memberi kepada manusia sesuatu yang tidak bisa manusia balas. Siapa yang bisa membalas matahari dan hujan yang Tuhan beri pada kita? Tidak ada. Itulah kasih yang sebenarnya. Saat orang lain tidak mampu memberi pada kita, bahkan mungkin berlaku jahat pada kita, kita tetap memberi kasih pada mereka. Itulah orang yang benar-benar baik. Itulah kemurahan yang benar-benar. Bapak Ibu, keadilan itu baik. Namun jika dalam hidup ini kita selalu menuntut keadilan, maka masalah tidak akan pernah selesai. Sebab setiap orang tidak pernah puas untuk menuntut pembalasan. Tidak pernah puas menuntut keadilan. Bapak Ibu, Yesus mengajarkan kasih, yaitu sikap yang melampaui keadilan, yang berarti
memberi kebaikan, siap menjadi berkat, bahkan rela berkorban, atau diperlakukan tidak adil. Yesus mengajarkan kita menyelesaikan masalah sebisa mungkin. Yesus mengajarkan kepada kita, jika penyelesaian tergantung kita, seharusnya kita tidak perlu menuntut pembalasan. Seharusnya kita tidak menuntut ya keadilan, nggak perlu. Relakan. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan kita seharusnya memberikan kemurahan, kebaikan. Dengan begitu damai sejahtera terjadi. Orang Israel, orang Yahudi, Bapak Ibu saat itu tidak merasakan itu. Hati mereka geram karena mereka dijajah. Harus bayar pajak. Pajak kepada kaisar, pajak kepada bait Allah. Mereka tidak punya uang, mereka miskin, tidak bisa hidup dengan layak gara-gara dijajah. Tapi Tuhan ngomong, relakan, relakan. Jangan membalas. Maksudnya jangan memberontak. Kalau kamu berniat memberontak, kalau kamu berniat membalas, kamu bisa-bisa binasa. Orang Yahudi saat itu Bapak Ibu berpikir, kalau aku memberontak, Tuhan campur tangan. Kalau dulu Daud ditolong, aku pasti ditolong. Begitu pikirannya. Jadi mereka mau memberontak. Halo, paham ya? Jadi ada niatan zaman itu memberontak. Ingat pelajaran Biblika, tokoh Selot, pendiri kaum Selot, pemberontak Selot, itu kan orang Galilea. Ingat enggak? Untuk itulah Yesus ngomong, jangan ikut-ikutan berontak, jangan ikut-ikutan bawa senjata. Nanti kamu binasa, jangan balas kejahatan penjajah dengan kamu mengangkat pedang, kamu mati. Tapi orang Selot berpikir beda. Kalau Musa ditolong, kita ditolong. Kalau Daud menang, kita pasti menang. Kita berontak. Itu tujuan mereka. Yesus sedang menahan supaya mereka tidak berontak. Supaya mereka tidak mati. Milikilah kasih. Supaya kamu legowo, supaya kamu bisa tenang hatimu. Relakan dirimu diperlakukan tidak adil, supaya kamu beroleh hidup. Paham Bapak Ibu? Bagi Yesus, setiap kejahatan yang muncul tidak harus ditumpas habis secara harafiah. Ini bukan sikap kompromi dengan penjajah atau kejahatan ya, bukan. Tapi lebih menghargai kehidupan. Jika kita bisa membagikan kasih seperti Allah, diharapkan tidak perlu terjadi pertumpahan darah. Bapak Ibu, Yesus sedang mencegah pertumpahan darah. Nyawa manusia lebih berharga di mata Allah. Paham ya? Paham. Yesus pernah ngomong sebetulnya seperti itu. Jika dengan kasih seseorang bisa berhenti berbuat jahat, atau bertobat dan menjadi lebih baik, itu lebih berharga daripada keadilan. Kalau sebagai orang Yahudi diperlakukan tidak adil, mereka bisa penuh kasih, rela diperlakukan tidak adil. Siapa tahu orang bangsa-bangsa lain akan melihat orang Yahudi ini punya kasih. Siapa tahu mereka percaya kepada Allah yang benar. Itu maksudnya. Ya. Yesus tidak secara langsung sesungguhnya sedang memperingatkan orang-orang Yahudi. Kalau kamu menuntut keadilan dengan cara memberontak, dengan cara mengangkat senjata, kamu beresiko ditumpas habis. Kamu jangan berpikir Allah membela kamu dan kamu mampu mengalahkan Roma. Tidak seperti itu. Allah itu bukan Allah suku yang hanya memihak satu suku. Yahudi maksudnya. Tidak. Allah yang benar tidak seperti itu. Ya. Yesus sedang memperingatkan, jangan memberontak, jangan membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Kalau kamu memberontak, resikonya kamu yang ditumpas habis. Dan ini benar-benar terjadi Bapak Ibu. Tahun 70 Masehi, orang Yahudi ditumpas habis dari Yerusalem. Tidak ada lagi kota Yerusalem. Kota itu diganti jadi Aelia Capitolina. Yudea diganti namanya menjadi Palestina sampai Zionis datang.
Ini fakta sejarah. Firman Tuhan ini ngomongnya seperti ini. Halo Bapak Ibu, bisa dipahami? Kalau tidak ngerti silakan ulangi khotbah ini. Dan ambil pesannya untuk kita, apa yang bisa kita. Contoh, ini contoh. Ya semua orang lah, termasuk saya dulu kan songong gitu ya. Disalib, turunkan jendela, keluarkan kepala, kan gitu toh. Iya kalau dia terus bablas, kalau berhenti. Kalau ternyata yang saya pisu ini anaknya jenderal. Halo, paham ya? Jangan gaya-gaya kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Lah kalau kamu ketemu bapaknya itu jenderal, kan kita yang selesai. Siapa kamu? Kalau kamu ingin hidup damai sejahtera, jagalah mulutmu, jagalah sikap hatimu. Jangan sok melawan semua orang dengan kejahatan. Kamu tidak akan hidup dengan damai sejahtera. Ini loh, perintah Tuhan tuh nyata gitu ya. Belum jadi doktrin gereja, tapi saat itu Tuhan menjelaskan seperti ini. Amin. Cukup ya, mari kita tutup dalam doa.